Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Nurafni. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Rahmawati dari TI 4B. Di sini kami akan menjelaskan kode program yang telah kami buat. Pertama-tama, kita importkan terlebih dahulu library-library yang akan kita gunakan. Di sini saya menggunakan library CP2, NumPy, Matplotlib Pilot, dan library OS. Nah, selanjutnya kita buat variabel picture 1 untuk menampung sebuah gambar. Kita baca dulu gambarnya terlebih dahulu menggunakan fungsi UmRide. Lalu kita panggil UmBright Color untuk menampilkan gambarnya akan berwarna. Selanjutnya kita buat variabel direct. Di sini variabel direct di sini menampung sebuah directory untuk menyimpan hasil gambar nantinya. Ada variabel pixel menampung sebuah picture yang di dalamnya terdapat array yang merupakan sebuah titik koordinat X dan Y. Jadi, X dan Y itu adalah sebuah kolom dan baris. X-nya itu kolom dan Y-nya itu baris. Jadi, di sini baris ke 100 dan kolom ke 100 juga. Nah, kita print warna yang belum diubahnya. Kita panggil pixelnya. Nah, di sini juga kita bisa mengubah warna dari sebuah gambar berdasarkan titik koordinat. Jadi, kita bisa mengubah misal titik koordinat 1, kolom titik koordinat X-nya sama dengan 1 dan Y-nya sama dengan 2. Jadi, kolom ke 1, baris ke 2. Nah, di sini saya menggunakan sebuah perulangan untuk mengubah gambarnya. For in range 100 sampai 250. Jadi, saya mengubah kolom ke 100 sampai 250. Kita panggil gambarnya, kita buat sebuah array yang menampung i, terus kita panggil barisnya, mau baris ke seberapa. Jadi ini baris ke 100 sama dengan kita panggil sebuah array. Array di sini untuk kita warna apa yang ingin diubahnya. Misal warnanya ingin diubah menjadi warna biru. Misalkan jadi RGB-nya 2551323. Kita print warna yang sudah diubah, kita panggil pixelnya. Nah, di sini juga kita bisa mencetak, bisa mengetahui tinggi, lebar, dan juga channelnya. Jadi, warnanya digunakan itu berapa. Misal, warnanya itu 3, berarti nanti akan muncul di sini channelnya channel 3, jadi RGB. Nah, kita bisa menggunakan fungsi shape di sini. Nah, kita juga bisa panggil picture size. Jadi size di sini itu dari total, tinggi, channel, lebar, totalnya itu dalam bilangan bulat. Nah, selanjutnya kita bisa juga menampilkan the type. Jadi the type ini tuh sebuah bitnya misalkan gambar ini bitnya 8 bit, misalkan kayak gitu. Nah, di sini ada dua cara untuk menampilkan gambarnya. Ada dengan cara bentuk gambarnya akan menjadi window normal, size-nya akan manual gitu munculnya. Jadi sesuai. Kita panggil name window untuk memunculkan gambarnya sesuai dengan size yang kita pilih. Misalkan kan ini size-nya menggunakan window normal. Nah, I'm show kita tampilkan gambar nama ini tuh harus sama. Misalkan di sini gambar diubah, di bawahnya juga harus gambar diubah. Kita panggil gambarnya, terus kita juga bisa menggunakan white key. Jadi white key di sini tuh untuk menampilkan gambarnya mau berapa milisekund detik untuk ditampilkan. Destroy all window. Kita juga bisa manggil fungsi destroy all window. Nah, ada cara kedua. Di sini cara keduanya menggunakan matplotlib. Jadi menggunakan matplotlib di sini itu kita panggil dulu, kita memanggilnya bisa secara bersamaan antara gambar yang aslinya belum diedit dan yang sudah diedit.
kita panggil, kita buat variabel gambar, terus kita baca gambarnya, lalu kita convert dulu terlebih dahulu gambarnya menggunakan fungsi cptColor. Kita panggil gambar, kan karena di dalam Matplotlib, kalau kita menampilkan menggunakan Matplotlib itu kan gambarnya GR. Nah, kita convert dulu ke dalam RGB. Nah, kita buat variabel pic sama dengan mat itu memanggil lib dari Matplotlib. Kita panggil lib dari kita panggil fungsi figur. Kita panggil variabel pic, lalu kita panggil sebuah fungsi add subplot, yaitu di mana add subplot ini untuk menentukan tata letak sebuah gambarnya. Nah, jadi satu di sini itu sebuah baris, jadi gambarnya ada di baris ke-1, 2 itu ada 2 gambar, berarti satu di belakangnya itu sebuah kolom. Jadi gambar ini terdapat di baris 1 dan kolom ke-1. Kita show, kita tampilkan. Lalu selanjutnya gambar kedua. Gambar kedua itu kita convert dulu terlebih dahulu karena kan Matplotlib dari BGR kita ubah ke RGB. Kita panggil sebuah fungsi figurnya. Lalu kita ubah tata letaknya jadi di dalam baris ke-1, kolom ke-2. Kita tampilkan show convert 2. Nah, waiting for button press ini, jadi jika si Matplotlib-nya kita tekan, maka akan menghilang. Nah, selanjutnya kita simpan gambarnya menggunakan sebuah fungsi amwrite os path join. Jadi kita akan simpan gambarnya ke directory yang sudah kita deklarasikan di atas. Kita tulis nama gambarnya, nama file gambarnya mau apa? Hasil gambar.jpg. Kita panggil gambarnya. Print berhasil menyimpan gambar. Gambarnya berhasil disimpan akan mencetak perintah ini. Coba saya akan demokan. Nah, ini gambar muncul menggunakan window manual. Nah, selanjutnya ini muncul menggunakan Matplotlib. Ini gambar yang belum diubahnya, lalu ini gambar yang sudah diubahnya. Gambar yang diubahnya dari kolom 100 ke kolom 250. Gambarnya gambar biru dengan barisnya baris ke 100. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada bagian ROI atau Region of Interest yang merupakan bagian dari library OpenCV, di mana ROI ini bisa digunakan pada saat kita akan fokus pada area tertentu yang ada pada gambar. Nah, langsung saja pertama untuk library-nya di sini menggunakan library Infor-CV tentunya, lalu ada import numpy juga. Kemudian untuk baris ini menambahkan variabel gambar, yang dimana variabel gambar ini untuk menyimpan gambar yang diberi nama live.jpg. Dan pada baris ini digunakan untuk membaca gambar, yang dimana membaca gambar ini menggunakan fungsi cp_amwrite dan nantinya menyimpannya ke dalam variabel yang telah diberi nama live. Nah, di baris ini ada variabel ROI untuk memilih bagian gambar mana yang akan diproses. Nah, kemudian di dalamnya ada angka 200 dan 400. Angka 200 dan 400 di sini untuk memilih baris dari baris ke 200 hingga baris ke 399. Dan juga di sebelahnya ada angka 250 dan 500 ini memilih kolom dari kolom ke 250 sampai kolom ke 499. Nah, nantinya hasil ini akan berisi subgambar. Hasil dari variabel ROI ini akan berisi subgambar yang diambil dari area yang sudah saya tentukan. Nah, di baris ini saya menambahkan teks pada gambar live
yang nantinya teks ini akan muncul di bagian kiri atas pada gambar live. Saya beri teksnya yaitu gambar asli. Nah, di baris ini ada CV name window. Nah, CV name window ini di dalamnya ada live. Ada string live. Live ini adalah nama jendela yang akan tampil nantinya. Kemudian ada CV window auto size ini ukuran jendelanya. Kemudian di baris selanjutnya ada amshow. Amshow ini untuk menampilkan gambar live sebelum diproses ke Roy. Lalu ada amshow juga untuk menampilkan hasil Roy-nya. Lalu ada wait key dan di story all windows untuk menutup jendelanya. Kita coba running. Nah, ini adalah hasilnya. Yang tadi yang saya tambahkan teks ini dan untuk Roy-nya yang tadi saya sudah tentukan seperti ini. Nah, seperti ini hasilnya. Selanjutnya di bagian ini penjelasan mengenai aritmatika dan bitwise. Pertama, di sini menggunakan library import cp, import numpy, dan import matplotlib. Kemudian baris selanjutnya ada amwrite. Amwrite untuk membaca gambar dari gambar bukit.cpg yang gambarnya disimpan dalam variabel yang diberi nama gambar. Dan di baris ini ada fungsi resize. Fungsi resize di sini kami gunakan untuk merubah ukuran gambar menjadi lebar 800 pixel dan tinggi 540 pixel. Lalu di baris selanjutnya ada amwrite juga untuk membaca gambar 2 yaitu small.cpg. Lalu ada resize sama mengubah ukuran gambarnya. Lalu ada amshow. Nah, amshow di bagian ini menampilkan gambar aslinya terlebih dahulu, gambar dari bukit.cpg dan small.cpg yang belum dirubah. Nah, nantinya akan ditampilkan terlebih dahulu. Di baris selanjutnya ada fungsi equate. Dari fungsi add di sini nantinya akan menampilkan hasil gabungan antara gambar 1 dan gambar 2 yang diberi bobot gambar 1 1.8 dan gambar 2 1.5. Gambar pertama akan memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan gambar yang kedua. Nah, dan untuk nilai 0 di sini dan untuk nilai 0 di belakang ini digunakan untuk menyesuaikan kecerahan. Nah, hasil dari penggabungan ini disimpan di variabel white zoom. Kemudian di baris selanjutnya ada subtract. Nah, di mana subtract ini nantinya mengurangi kecerahan di gambar 1 dan gambar 2. Karena nantinya kami akan menampilkan gambar dalam bentuk plot, maka di sini kami mengubah warna gambarnya terlebih dahulu agar warnanya tetap warna aslinya menggunakan fungsi CVT color. Dan di bagian ini kami menambahkan subplot dengan ordo 2x2 yang dimana nantinya akan ditampilkan di dalam tampilan plotnya. Nah, tampilan gambar ini diambil dari hasil gambar yang sudah dikonvert. Dan di sini juga ada, nah di setiap barisnya ada plot x ticks dan y ticks. Nah, di mana ini untuk menghapus atau tidak menampilkan sumbu X dan Y. Nah, nantinya sumbu X dan Y ini tidak akan ditampilkan di tampilan plot nantinya. Lalu lanjut untuk fungsi menampilkan bitwise. Pertama, di baris ini ada variabel dengan nama operator n, yang dimana di dalamnya ada fungsi bitwise n dengan parameter pertamanya yaitu di sini kami memilih gambar 2 dan gambar 1 dan juga ada max. Nah, fungsi dari max ini menunjukkan bahwa tidak akan ada masking yang
akan diterapkan selama operasi operator N ini. Ya, artinya operasi N akan dilakukan pada keseluruhan gambar 2 dan gambar 1 tanpa ada modifikasi berdasarkan max. Dan hasil dari operator N ini, jika gambar beririsan antara gambar hitam dan putih atau 0 dan 1, maka gambarnya akan menjadi 0 atau false atau akan hitam. Dan hasilnya akan bernilai 1 jika si gambarnya ini memiliki nilai yang sama 1 dan 1 atau true dan true, akan menghasilkan warna putih nantinya atau true atau 1. Dan untuk baris bitwise OR, dalam operator OR ini juga menggunakan parameter pertamanya yaitu gambar 2 dan parameter keduanya yaitu gambar 1. Dan untuk maksnya sama, non. Dan hasil dari operator bitwise OR ini, jika gambar 1 dan 2 ini beririsan dengan gambar hitam dan putih, maka akan menghasilkan warna putih. Karena 0 dan 1 di operator OR ini akan menghasilkan 1. Dan juga akan menghasilkan hitam atau 0 jika si gambar 1 dan 2-nya ini beririsan antara putih, antara warna hitam dan hitam, maka akan menghasilkan warna hitam. Selanjutnya untuk XOR di sini menggunakan gambar parameter pertamanya yaitu kami ambil dari gambar 1 dan parameter keduanya yaitu gambar 2. Untuk maksnya juga non, dan hasil dari operator bitwise XOR ini. XOR ini hanya akan bernilai 1 jika bernilai 1 atau putih jika si gambarnya ini salah satunya bernilai 1 atau putih, dan akan bernilai 0 atau hitam jika si gambarnya ini memiliki nilai yang sama, maka gambarnya akan 0 atau hitam atau false. Dan di baris bitwise not, nah bitwise not ini adalah operator yang hanya memiliki satu parameter, maka di sini kami ambil dari gambar 2 dan maksnya tetap non. Dan hasil dari operator bitwise not, dimana jika gambarnya itu hitam maka akan menampilkan gambar yang berwarna putih karena not itu adalah kebalikannya. Atau jika gambarnya bernilai 1 maka akan muncul nilai 0 atau false, dan kebalikannya jika gambarnya itu bernilai 0 maka akan ditampilkan gambar bernilai 1. Kemudian di baris selanjutnya juga sama seperti yang di atas tadi, ada convert warna yang diambil dari variabel operator N, operator OR, operator XOR, dan operator NOT. Dengan menggunakan fungsi CVT color juga, karena nantinya si tampilan untuk bitwise ini juga akan ditampilkan dengan tampilan plot. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadia. Di sini saya akan menampilkan gambar menggunakan matplotlib. Di sini ada 4 gambar yang akan ditampilkan. Kita panggil dulu library plt-nya, lalu panggil fungsi subplotnya. Jadi fungsi subplot di sini itu untuk menentukan tata letaknya. Nah, dikarenakan di sini ada 4 gambar, jadi kita menggunakan ordo 2 kali 2. 2 kali 2. Jadi setiap barisnya akan terdapat 2 gambar. Pada gambar pertama akan berada di baris pertama, kolom pertama. Kita panggil gambarnya mshow convert 1. Kita panggil variabel gambarnya. Lalu kita beri nama title between n. Kita panggil sebuah library plt, xtix dan ytix di sini, yaitu untuk menghilangkan sumbu x dan sumbu y-nya. Selanjutnya kita panggil gambar keduanya. Di sini tata letaknya terdapat di kolom kedua, baris ke-1. Kita mshow, kita panggil convert 2. Kita beri nama title between or, sama ini juga kita hilangkan sumbu x dan sumbu y-nya. Selanjutnya subplot, kita panggil subplotnya.
pada gambar ketiga dengan baris ke 1, kolom ke 1. Kenapa di sini 3? Jadi menghitungnya dari kanan. Jadi menghitungnya dari kiri terlebih dahulu. Jadi 1, 2, ke bawah, 3, 4. Kita mshow convert 3, kita beri nama title between sort. X-tick, Y-tick juga sama, kita untuk menghilangkan sumbu X dan sumbu Y. Lalu, gambar keempat, yaitu terdapat di kolom kedua, baris kedua. Kita panggil juga mshow convert 4. Kita beri nama title between not 1. X-tick sama Y-tick juga di sini untuk menghilangkan sumbu Y dan X-nya. Kita show, kita tampilkan. Nah, selanjutnya kita juga bisa mendapatkan nilai shape, size, dan the type-nya. Nah, di sini ada gambar 1, original 1, 2, add white, subtract, and, or, not, dan sort. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan atau mendemokan hasilnya. Nah, ini gambar pertamanya. Nah, ini gambar keduanya. Nah, selanjutnya kita menampilkannya menggunakan matplotlib yang dengan sumbu 2x2. Ini gambar originalnya, ini gambar keduanya. Nah, di sini juga ada fungsi add weight. Jadi, teman saya sudah menjelaskan kode programnya. Nah, jadi add weight di sini itu untuk menambah pencerahan sebuah gambar. Nah, kalau subtract untuk menurunkan atau mengurangi pencahayaannya. Nah, untuk gambar operator bitwise juga terdapat 4 gambar dengan order 2x2. Yang pertama terdapat gambar bitwise N. Kan gambar pertamanya itu berwarna, gambar keduanya itu hitam putih. Nah, karena teori N itu bila false ketemu true, maka hasilnya bakal false. Kita ibaratkan kalau misalkan si false itu warna hitam, si true itu warnanya berwarna. Jadi kan bakal dominan yang warna hitam, jadi yang berwarnanya akan sedikit. Selanjutnya yang or. Yang or itu kan teorinya ketika true bertemu sama false, akhirnya berarti true. Jadi berwarna dengan yang tidak berwarna atau hitam itu akan menghasilkan yang berwarna, karena hasilnya kan true. Jadi akan lebih dominan yang berwarna. Selanjutnya yang sort, between sort. Between sort ini kan di teorinya itu kalau misalkan true akan menjadi false. Kalau misalkan angkanya sama, itu akan jadi false. Kalau angkanya berbeda, itu akan menjadi true. Jadi ini warnanya kan yang hitam sama yang berwarna akan menjadikan true. Misalkan warnanya ada yang sama, misalkan kayak small all step ini kan warnanya warna putih, akan bertemu dengan yang sama atau senada, akan berubah menjadi warnanya ke abstrak, jadi warnanya agak kehitam-hitaman. Karena kan hasilnya itu false. Beda halnya dengan everyday. Everyday kan warnanya putih bertemu dengan warna hijau pegunungan ini. Jadi hasilnya pasti bakal true. Nah, kalau misalkan bitwise not itu misalkan gambar di sini itu gambar kedua. Kan kalau misalkan gambarnya yang pertama itu gambarnya warna hitam, tulisannya warna putih, akan kebalik. Jadi hasilnya gambarnya backgroundnya warna putih, tulisannya bakal menjadi warna hitam. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan shape, size, dan the type. Nah, shape dari gambar original pertama itu 540
wide lebarnya, 800 tingginya, 3 itu RGB, menggunakan RGB, red, green, dan blue. Size-nya ini 540 dikali 800 dikali 3. Hasilnya jadi 129.6.000. Nah, the type ini tuh jadi sebuah byte. Jadi Win8 itu adalah 8 byte. Yang original 2 juga sama. Jadi di sini semua shape, size, dan the type-nya sama-sama. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.